Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puja-puji syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan pengajian kitab Arba'un al-Azhariyah. Sebagaimana sebelumnya saya katakan, Arba'un Azhariyah adalah merupakan kumpulan riwayat daripada para guru kita yang mereka itu keluar daripada University Al-Azhar Asy-Syarif. Masuklah kita kepada hadis yang ke-6 yang diriwayatkan oleh guru saya, Al-Alim Kabir Al-Mufassir Khabir Al-Hasib An-Nasib Al-Mursyid Al-Salih Syekh Al-Falih Said Judah Ibn Al-Arif Billahi Muhammad Abu Yazid Al-Mahdi Al-Naqsyabandi Al-Khalidi Al-Judi Al-Syafi'i Al-Azhari Al-Asy'ari. Beliau dilahirkan pada tahun 1363 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1944 Masehi. Dibesarkan di kampungnya Aziziyah, markas atau Kabupaten Minil Qamah, Provinsi Syarqiyah. Jadi beliau ini pernah menduduki dekan kuliah Al-Quranul Karim, yang mana kuliah ini adalah merupakan kuliah terpayah di Mesir. Karena syaratnya pertama mesti hafal Quran 30 juzuk. Yang kedua mesti pandai qiraat yang 10. Makanya kuliah ini tidak banyak orang-orang kita yang masuk ke dalamnya. Hanya orang-orang pintar sajalah yang masuk ke dalam kuliah ini. Inilah salah satu kuliah yang ada di dunia, kuliah Al-Quran, sebab mereka mesti menghafal Quran 30 juzuk dan mesti pandai dalam qiraat. Hadis muka surat 31, qala Al-Lankati akhbarana al-'allamatul mufassir Syekh Judah Muhammad Mahdi An-Naqsyabandi Al-Azhari an walidihi Syekh Muhammad Abu Yazid Al-Mahdi anil 'allama al-'arif billah Judah Ibrahim An-Naqsyabandi Al-Khalidi an Syekh Ahmad Yaiddin bin Mustafa bin Abdurrahman Al-Qumushkhanawi an Said Ahmad bin Sulaiman Al-Arwadi an Abdurrahman bin Muhammad Al-Kuzbari an Ismail bin Muhammad Al-Mawahibi an abihi Muhammad Salih Al-Mawahibi an Abdullah bin Salim Al-Basri an Syekh Muhammad bin Alauddin Al-Babili an Syihab Ahmad bin Khalil As-Subki an Najm Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti an Syekh Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari an Abil Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Al-Misri an Al-Burhan Ibrahim bin Ahmad At-Tunukhi Al-Ba'li an Syihab Abil Abbas Ahmad bin Abi Talib Al-Ajjar Ad-Dimishqi an Shiraz Abi Abdillahi Al-Husain Ibn Al-Mubarak Az-Zubaydi thumma Al-Baghdadi an Abil Waqt Abdul Awal bin Isa As-Sijzi an Abil Hasan Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dawudi Al-Busanji an Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Hamuyah As-Sarakhsi an Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Farabri
qala akhbarana al-Imam al-Hafiz Muhammad bin Ismail al-Bukhari qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Tayyah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan kamulah dan jangan dipersulit, dan berilah kabar gembira dan jangan kamu memberi kabar sehingga mereka lari. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah anjuran kepada kita agar kita senantiasa mempermudah sesuatu sesuai dengan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmatnya itu di mana? Rahmatnya itu pada syariat yang penuh dengan kemudahan. Jadi syariatnya Nabi SAW adalah syariat yang mudah, syariat yang tidak mempersulit umatnya. Kita boleh lihat betapa syariat Nabi SAW adalah merupakan salah satu kemudahan yang ada. Berbeza dengan syariat-syariat yang telah ada pada zaman-zaman sebelumnya, pada zaman para sahabat, para rasul-rasul yang lainnya. Di antaranya boleh kita melihat pada zaman Nabi Musa alaihissalam, apabila pakaian kena najis maka itu perlu dipotong. Apabila ada orang mau bertobat maka dia mesti dibunuh dirinya. Nah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syariat Islamiyah, apabila pakaian itu kena najis maka cukup untuk mencucinya sehingga hilang bau, rasa dan warnanya. Apabila ada seseorang yang bergemilang dengan dosa, yang pernah memperbuat berbagai macam dosa dan noda, maka dia ingin taubat, maka taubatnya cuma mengatakan astagfirullah, kemudian meninggalkan perbuatan itu, kemudian dia menyesali perbuatannya dan tidak akan memperbuatnya kembali. Itu saja yang dituntut oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Sementara umat Nabi Musa alaihissalam, jikalau mereka mau bertaubat mesti membunuh diri mereka sendiri. Ini adalah merupakan kemudahan, rahmat bagi syariat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudahan-kemudahan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemudahan, di antaranya adalah adanya rukhsah untuk orang yang musafir. Bagi orang yang musafir maka mereka boleh melaksanakan jamak dan mereka boleh melaksanakan qasar. Jamak dan qasar ini adalah merupakan kemudahan yang ada pada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang musafir atau orang yang sakit, mereka boleh membuka puasa mereka. Dan Allah tidak memaksa mereka untuk melanjutkan dan meneruskan puasa mereka. Inilah kemudahan-kemudahan yang ada pada syariatnya Rasulullah. Sebab itulah Rasulullah mengatakan yassiru, mudahkan kamu. Bagi orang yang memberikan fatwa, beri qadhi, maka hendaklah mereka memudahkannya. Carilah ya hukum-hukum yang memang ada tapi mudah. Ini terjadi pada zaman Nabi SAW. Seorang laki-laki yang berangkat dengan teman-temannya, rupanya jatuh, kepalanya pecah. Kemudian dia di malam hari bermimpi, kemudian bertanya kepada teman-temannya, adakah bagiku rukhsah, kemudahan? Dia ingin mandi, apakah tayamum saja, saya tidak perlu mandi lagi, atau perlu mandi? Maka teman-temannya menjawab, kamu mesti mandi, tidak ada rukhsah bagimu.
maka dia mandi, setelah dia mandi meninggal dunia. Cerita ini disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Nabi mengatakan, qataltumuhu, kamu telah membunuhnya. Adakah tidak kamu menanyakan tentang masalah itu? Jadi daripada cerita ini Nabi SAW menuntut daripada mereka agar mereka senantiasa melihat kondisi sebelum mereka berfatwa, keadaan-keadaan yang mereka perlu lihat sehingga mereka berfatwa dengan keadaan yang benar. Jadi andaikan mereka mengatakan boleh bagi kamu tayamum, maka tidak akan mati orang itu. Nabi SAW sangat menganjurkan untuk mempermudah segalanya. Bahkan dikatakan apabila disuruh Nabi untuk memilih antara dua bahagian, maka Nabi akan memilih yang paling mudahnya, ya, kecuali kalau dia itu haram, maka Nabi tak akan pilih. Kenapa? Nabi tahu umatnya ini tidak akan sanggup. Buktinya Nabi SAW sangat ingin memudahkan umatnya. Pertama, Nabi SAW ketika solat sunnah tarawih, maka beliau melihat para umatnya ikut solat tarawih makin ramai. Malam kedua makin ramai. Tapi karena Nabi takut sekali solat tarawih itu diwajibkan kepada umatnya, maka dia tidak menghadirkan malam-malam berikutnya. Kenapa Nabi SAW tidak hadir pada malam-malam berikutnya? Karena takutnya beliau kewajiban atau solat sunnah itu diwajibkan bagi umatnya. Dan kalau diwajibkan itu sangat membahayakan diri kita sendiri. Ini berarti Nabi SAW sangat inginkan kita mengambil perkara-perkara yang mudah. Selalu kita dengarkan hadis Nabi yang berbunyi, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwakin ma'a kulli shalah. Andaikan tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan suruh mereka untuk bersiwak setiap mereka solat. Andaikan tidak memberatkan. Di pandangan Nabi, suruhan itu adalah wajib. Kalau diwajibkan bersugi, maka akan memberatkan. Maka tidaklah dia wajibkan bersugi. Dia takut umat akan kewalahan, akan kesusahan dengan kewajiban siwak. Betapa Nabi SAW itu orang yang sangat ingin kemudahan. Maka tidak boleh seorang Islam mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Yang wajib itu sudah jelas dalam Al-Quran. Yang wajib itu sudah jelas di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang haram itu telah wajib di dalam Al-Quran. Yang haram itu telah jelas dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau begitu tidak boleh kita mewajibkan sesuatu atas nafsu kita sendiri. Karena pada akhirnya akan memayahkan dan menyusahkan orang lain. Seperti apa? Seperti adanya fatwa mengatakan wajibnya mengeluarkan zakat daripada zakat profesional. Menurut saya ini adalah merupakan satu kesulitan dan kepayahan kepada umat jika diwajibkan kepada mereka, karena di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban bagi orang yang mau mengeluarkan zakat profesional. Tidak ada dalam hadis Nabi. Sementara di zaman Nabi SAW sudah banyak profesional-profesional yang ada. Tapi kenapa Nabi tak mewajibkan mereka mengeluarkan zakat? Di zaman Nabi ada orang yang membekam. Zaman Nabi ada orang yang menjaga pasar dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan salah satu hal yang mewajibkan kepada orang lain dengan menyusahkan umat. Boleh kita melihat bagaimana keadaan Nabi ketika Nabi melarang para sahabatnya bertanya kepada Nabi, sehingga pertanyaan itu menjadikan sesuatu yang ditanyakan itu wajib. Maka terhentilah para sahabat menanyakan kepada Nabi, sehingga mereka berharap datang orang-orang daripada kampung
bertanya kepada Nabi, datang orang-orang kampung yang bijak bertanya kepada Nabi SAW dan mereka mendengarkan hukum itu. Dengan jelas Nabi SAW melarang. Hanya kenapa? Hanya karena takut kalau pertanyaan itu menjadikan dia wajib, sehingga para sahabat tidak lagi bertanya kepada Nabi SAW. Di sinilah letak Islam itu adalah mudah. Islam itu adalah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umatnya. Yassiru wala tu'assiru, jangan diperpayah. Nabi SAW melarang Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar dalam keadaan beribadah dan beribadah, siangnya berpuasa, malamnya terus tidak ada tidur-tidurnya. Nabi melarang. Kenapa? Karena agama itu mudah, bukan payah. Jangan sampai kita kalah. Ya, makanya dimudahkanlah agama. Tapi jangan mempermudah. Dimudahkan dan jangan mempermudah. Kalau sudah ada dalam hukum, maka dilaksanakan. Wa abshiru, dan berilah kabar gembira. Apa maksudnya kabar gembira? Kalau kita seorang penceramah, kalau kita seorang alim, ustaz, memberikan kabar gembira kepada umatnya dengan surga, mengajak umatnya dengan berbagai macam hukum-hukum yang mudah. Ya, jangan hanya cerita masalah neraka terus, atau cerita tentang masalah hari kiamat terus sampai dikenal dengan ustaz hari kiamat. Tengok muka dia, muka ustaz kiamat. Tapi jadilah seorang ustaz yang merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek, berdakwah, ya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan sekaliannya, Islam tidak menginginkan adanya orang-orang yang radikal, orang yang mengajak kepada kekerasan. Tapi Islam mengajak kepada rahmah, kerana Nabi adalah seorang Nabi yang rahmah. Ya, yassiru wala tu'assiru wa abshiru wala tunaffiru. Jangan kau sampai bicara tentang sesuatu yang membuatkan orang lari daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampakkan rahmat dalam Al-Quran. Jangan kamu buatkan bom, jangan kamu ledakkan bom, jangan nampakkan kekasaran sehingga orang lari daripada Islam. Cuba lihat bagaimana Islam sampai ke Malaysia ini. Adakah dengan peperangan? Tidak. Islam bahkan sampai ke Malaysia ini dengan kasih sayang, dengan rahmat, sehingga orang-orang yang berasal daripada agama Hindu atau Buddha, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena mereka berdakwah dengan lemah lembut. Ini kuncinya. Ya. Kenapa mereka mampu untuk mengajak orang semuanya? Pertama, pendainya kerana Allah, bukan kerana duit. Yang kedua, bukan kerana ketenaran. Yang ketiga, mereka berdakwah dengan lemah lembut. Yang keempat, kekuatan mereka dalam berdakwah sehingga mereka bersabar dengan berbagai macam rintangan yang ada. Sebab itulah di Malaysia ini masuk Islam banyak orang. Ya. Maka kesimpulan daripada hadis ini adalah, mari kita mendahulukan kemudahan, mari kita mendahulukan rahmat, sehingga kita merasakan bagaimana rahmatnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ketujuh. Hadis ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Syekh saya Sa'ad Jawish. Beliau selalu juga turun ke Malaysia dan ke Singapura. Beliau adalah keturunan Nabi SAW dan pakar hadis, doktor hadis di Al-Azhar Asy-Syarif. Qala Al-Lankati akhbarana al-allamah Syekh Sa'ad Jawish Al-Qafrawi Al-Azhari anil allamah al-muhaddis Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki
Qala akhbarana al-'allamatul muqri Asy-Syihab Ahmad bin Abdullah al-Mikhlalati Asy-Syami thumma al-Makki. Anil Mufti Syekh Abbas bin Ja'far bin Abbas bin Muhammad bin Siddiq al-Hanafi al-Makki. Ana ammihi al-'Alamah Syekh Yahya bin Abbas bin Muhammad bin Siddiq al-Makki al-Hanafi. An Syekh Abdul Malik bin Abdul Mun'im al-Qal'i an jaddihi al-Mufti Qadi Taz bin Abdul Muhsin al-Qal'i. An Abil Asrar Hasan bin Ali al-Ujaimi anil Imam Sayyid Zainal Abidin bin Abdul Qadir bin Muhammad at-Tabri an walidihi Imamul Maqam Sayyid Abdul Qadir bin Muhammad bin Yahya bin Makram at-Tabri al-Makki an jaddihi Yahya bin Makram at-Tabri Imam Maqam al-Khalil bin Makkah al-Mukarramah an jaddihi al-Imam Muhabbiddin Muhammad bin Muhammad at-Tabri an Ruhlah Zainuddin Abi Bakar bin Husain al-Maraghi al-Madani. Qala akhbarana Ruhlah al-Musnid Abu al-Abbas Ahmad bin Abi Talib as-Salihi al-Hajjar. Qala akhbarana Abu Manja Abdullah bin Umar al-Lati an Abil Waqt Abdul Awwal bin Isa as-Sijzi. Qala akhbarana Qadi Abu Amir Mahmud bin Qasim bin Muhammad al-Azdi. Qala akhbarana Abu Muhammad Abdul Jabbar bin Muhammad bin Abdullah al-Jarahi al-Marwazi. Qala akhbarana Syekh al-Thiqah Abu al-Abbas Muhammad bin Ahmad bin Mahbub bin Fudail At-Tajir al-Mahbubi al-Marwazi. Qala akhbarana al-Hafidh al-Hujjah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra bin Musa ad-Dhahak as-Sulami al-Bughi at-Tirmidzi. Qala at-Tirmidzi haddatsana Muhammad bin Hatim. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Qala haddatsana Humaydun at-Tawil an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qulna ya Rasulullah nasartuhu mazluman fa kaifa ansurhu zaliman takubhu 'anil zulmi fadzaka nasaruka iyyahu. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, kami menolongi orang-orang yang dizalimi. Bagaimana pula saya yang menolong orang-orang yang zalim? Berkata Nabi SAW, hendaklah kamu tahan daripada kezalimannya, dan demikian itu penolongan kamu terhadapnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita agar umat Islam senantiasa menolong orang-orang yang terzalimi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan tentang tidak baiknya kezaliman tersebut. Nabi menceritakan, bahkan menggambarkan bahwasanya kezaliman itu bersumber kebanyakannya daripada dua perkara, mulut dan tangan. Hadis Nabi SAW yang berbunyi sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati itu adalah apabila selamat orang muslim yang lainnya dari kezaliman mulutnya dan tangannya. Sumber mulut dan tangan inilah yang dapat menzalimi orang lain. Mulut, dia mencaci, dia memaki, dia menghina, dia menghardik. Sementara tangan, dia memukul dan sebagainya. Maka orang yang sejati adalah orang yang tidak menzalimi orang lain. Nabi SAW memperingatkan tentang kezaliman. Apa kata beliau? Al-zalmu zulmatun ila yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman dan kamu jangan sampai saling menzalimi. Betapa besarnya dosa zalim dan menzalimkan. Sebab itu ketika waktu
terjadinya hajatul wada, Nabi SAW mengatakan kepada kita agar saling menjaga yang namanya harta, jiwa dan sebagainya. Maka kata Nabi, al-muslimu akhul muslim, la tadlimhu wa la yakhdhuluhu. Muslim itu saudara muslim, jangan dia zalimi dan jangan dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia saling bersaudara dan tidaklah pantas dan patut untuk saling zalim menzalimi. Bahayanya lagi, orang yang dizalimi ini adalah tidak ada baginya perantaraan di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang terzalimi berdoa kepada Allah, maka doanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ittaqu da'watal mazlum. Takuti kamulah doanya orang yang zalim. Kenapa? Karena doanya orang yang zalim tidak ada perantaraannya di antaranya dan di antara Allah. Dan Allah mendengarkan apa yang telah didoakan oleh orang yang terzalimi. Sebab itu Islam melarang kita untuk berbuat zalim terhadap orang lain. Mengambil barang orang lain, menghadik orang lain, menghina orang lain, itu adalah merupakan kezaliman terhadap orang lain. Kemudian Nabi juga menganjurkan kepada kita agar membantu orang yang zalim. Ini merupakan salah satu suruhan yang pelik. Kalau membantu orang yang terzalimi, ya, kita akan bantu orang yang terzalimi. Ini membantu orang yang zalim. Sebab itu mereka bertanya bagaimana cara membantunya. Nabi memberikan gambaran bagaimana cara membantu orang yang zalim. Kata Nabi SAW, takufuhu an zalmi. Kamu tahan kezalimannya, jangan sampai dia buat kezaliman. Kalau kamu telah mampu menahan dia dari kezaliman, maka kamu telah menolongnya. Ya, baik menegahnya dengan secara lisan, kita kata perbuatan itu adalah haram, maka jangan kamu laksanakan. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan azab yang pedih terhadap orang yang zalim sehingga dia tidak lagi menzalimi. Atau dengan kemampuan kita dengan tangan dan sebagainya sehingga dia tidak mampu untuk berbuat zalim lagi. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita betapa kezaliman itu adalah merupakan hal yang sangat tidak baik, ya, dan Islam sangat melarang umatnya agar jangan mereka saling zalim menzalimi. Bangunkan. Bangunkan. Suruh dia berdiri dulu. Diri dulu dia, supaya jangan tidur. Banyak makan, tidurlah. Hadis yang ke-8. Hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Said Muhammad Hasan bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas bin Muhammad Al-Idrisi Al-Maliki. Jadi beliau itu adalah merupakan Azhari, doktorahnya itu diambil di Azhar Asy-Syarif. Dan baru-baru ini anak beliau Said Ahmad itu berhasil mendapat gelar doktor di Al-Azhar Syarif juga. Jadi baru-baru ini mereka mengadakan tasyakuran di Makkah Al-Mukarramah karena keberhasilan Said Ahmad bin Muhammad bin Abbas Al-Maliki. Ya, ini adalah keluarga yang alim. Karena atuk mereka alim, turun kepada anaknya alim, turun kepada cucunya alim, cicitnya alim. Ini paling susah dicari zaman sekarang. Kadang kalau kita tengok ayah alim, anak tukang curi. Ayah Syekh Kabir, anak tukang judi. Sulit kita akan mendapatkan keturunan-keturunan yang alim seperti ini. Ini adalah keluarga besar yang terkenal di Makkah Al-Mukarramah. Mereka semuanya adalah keluarga-keluarga yang alim belaka, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Lankati anba'ani al-'allamatu Said Muhammad Hasan bin Alawi bin Abbas
bin Abdul Aziz bin Abbas bin Muhammad al-Idrisi al-Hasani al-Makki al-Maliki al-Azhari, an walidihi Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki, an walidihi al-Allama Sayyid Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas al-Maliki, anil Allama Syekh Muhammad Abid Mufti Malikiyah, an Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Asy-Syafi'i, an Syekh Usman Ad-Dimyati, an Muhammad Amir Al-Kabir, an Syekh Ali bin Muhammad Al-Arabi As-Saqqat Al-Maliki, an Waliyillahi Ta'ala Ibrahim Al-Fayyumi, an Ahmad Al-Farqawi, an Ali Al-Ujhuri, an Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Qirafi, an Al-Hafidh As-Suyuti, an Alamuddin Al-Bulqini, an Abi Ishaq Ibrahim At-Tunukhi, an Sulaiman bin Hamzah, an Abil Hasan Ali bin Husain bin Muqail, anil Hafidh Abil Fadl Muhammad bin Nasir As-Sulami, anil Hafidh Abil Qasim Abdurrahman bin Mandah, anil Hafidh Abi Bakar Muhammad ibn Abdullah an Makki an-Naisaburi, qala akhbarana al-Imam Sunnah Abul Husain Muslim bin Muhajjad al-Qusairi an-Naisaburi, qala haddatsani Hakam bin Musa Abu Saleh, qala haddatsana Hiqal yani Ibn Ziyad anil Auza'i, qala haddatsani Abu Ammar, qala haddatsani Abdullah bin Farrukh, qala haddatsani Abu Hurairah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Saya adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat, dan sayalah yang pertama kali akan keluar daripada kuburan, dan sayalah yang pertama kali memberikan syafaat, dan orang yang pertama sekali diberikan syafaat. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan saya adalah penghulu anak Adam. Dalam riwayat yang lain, ana sayyidu waladil Adam wala fakhar, saya adalah penghulu anak Adam dan bukan salah satu daripada kebanggaan. Maksudnya Nabi tidak mengatakan itu dengan kesombongan dan ketakaburan, tapi merupakan ketawadukan, karena Nabi adalah seorang Nabi yang tawadhu. Jadi yang pertama perlu kita garis bawakan, Nabi mengaku dia sayyid. Apa artinya sayyid? Penghulu. Apa arti penghulu? Ketua. Sayyid. Maknanya Nabi SAW mengakui dia itu sayyid. Atau lebih lagi kita dengarkan dengan sayyiduna. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, kita sebagai umat Nabi SAW mesti beradab. Ketika kita menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak boleh menyebutkannya dengan Nabi saja, dengan Muhammad saja. Mesti kita ungkapkan Nabi Muhammad atau Sayyiduna Muhammad. Ini adalah penjagaan adab kepada Nabi SAW. Coba bayangkan ayah kita, profesor kita, doktor kita sebutkan nama dia. Tak sebutkan doktor atau profesor, nggak sebutkan Zainuddin pomanya. Mungkin dia akan marah, kepala otak hang katanya. Hang pikir aku ni anak-anak kecakap panggil nama saya. Saya letih-letih ambil doktor apa pasal hang panggil nama saya saja. Ni ada doktor saya, kenapa tak panggil doktor saya? Dia marah. Kenapa marah? Karena kita kurang adab. Jadi kita mesti beradab dengan bagaimana? Dengan menyebutkan gelar dia. Kalaulah dengan manusia yang dia selepel dengan kita, maknanya mereka tidak maksum dan tidak nabi, kita berbuat seperti itu, memanggilkan gelarannya, maka bagaimana dengan Nabi SAW, seorang Nabi rahmah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maksum pula? Maka wajar dan pantas untuk menjaga adab kita akan mengatakan Nabi Muhammad atau Sayyiduna Muhammad. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada sekelompok manusia yang mengharamkan mengucap Sayyiduna Muhammad. Mereka mengatakan itu bid'ah.
kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mereka kata tidak ada pada bacaan-bacaan yang lain mengatakan Sayyiduna, maka tidak boleh mengatakan Sayyiduna. Ada bahkan seorang ustaz yang mengatakan siapa yang mengatakan pakai Sayyiduna itu adalah menghina Nabi Muhammad. Saya kira orang ini tak pernah baca hadis dia, tidak paham dengan hadis Nabi. Sedangkan Nabi SAW mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya penghulu anak Adam. Mari kita melihat lagi mana hadis-hadis yang bersangkut paut dengan kalimat Sayyiduna. Nabi SAW mengatakan setelah wafatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dibunuh oleh Khawarij, dan sebelumnya perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah dalam peperangan Jamal, maka Nabi sebelum terjadinya perang ini Nabi mengatakan apa dalam hadisnya yang sahih? Hadza bni sayyidun, anakku ini adalah sayyid. Siapa anaknya? Hasan bin Ali karramallahu wajhah. Anakku ini sayyid. Kenapa sayyid? Saya selalu baina fi'ataini kabirataini minal muslimin, dia akan memperbaiki di antara dua golongan umat Islam. Maka Nabi mengatakan sayyid. Kalaulah kepada Hasan bin Ali saja boleh mengatakan sayyid, kenapa tidak boleh kepada Nabi SAW kita ungkapkan Sayyiduna Muhammad? Demikian juga perkataan Nabi kepada orang-orang Yahudi ketika Sa'ad bin Mu'adz datang kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan qumu li sayyidikum, berdirilah kamu kepada sayyid kamu. Maka mereka berdiri. Ini suruhan. Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya sayyid, maknanya itu merupakan kehormatan kepada orang yang disebutkan tadi itu. Jadi dengan begitu kalimat sayyid ini adalah merupakan kalimat yang pantas, yang cocok, yang sesuai dengan Nabi SAW. Baik itu kalau kita menyebutkan, kita mesti sebutkan Sayyiduna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Baru kita dianggap orang yang beradab. Mendahulukan adab lebih baik daripada menjaga nas. Kenapa seperti itu? Dikiaskan daripada perbuatan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sakit, Nabi SAW mengatakan muru bi Abi Bakr ayusallu ba'an nas. Suruh Abu Bakar untuk solat bersama orang yang lain menjadi imamnya. Suruh Abu Bakar menjadi imam. Pada akhirnya Abu Bakar jadi imam. Ketika Abu Bakar jadi imam dan Nabi SAW mendapatkan kemudahan dan keringanan dari sakitnya, maka dia datang ke masjid dan berada pada belakangnya Abu Bakar. Abu Bakar tidak tahu, tapi orang yang sholat memberikan tanda kedatangan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar mundur ke belakang. Nabi mengatakan makanak, ini nas, makanak, tetaplah kamu Abu Bakar pada tempatmu, kata Nabi SAW. Tetaplah kamu Abu Bakar pada tempatmu. Tapi Abu Bakar terus mundur. Pada akhirnya Nabi lah menjadi imam dan menggantikan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Yang kita dapatkan dari cerita ini adalah bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lebih mendahulukan adab kepada Nabi SAW ketimbang perintah Nabi yang mengatakan makanak ya Abu Bakar. Maka Abu Bakar ditanya oleh Nabi, kenapa kamu buat begitu Abu Bakar? Dia kata, bagaimana saya mampu jadi imam di belakang Nabi SAW. Jadi pentingnya tuan-tuan menjaga adab kepada Nabi. Jangan sampai kita menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan sendirian, Muhammad. Emangnya Muhammad itu siapa kau? Atau kita pun nama dia kita tak berani panggil nama dia, tahu?
Nama atuknya Tugiman. Ada berani orang panggil Tugiman? Ha? Ada berani? Takkan? Dia akan kata atukku Tugiman katanya. Apalagi dengan Nabi SAW, maka kita mesti beradab. Adapun hadis Nabi SAW kata mereka yang mengatakan la tusayyiduni fis shalah, janganlah kamu mengucapkan sayyiduna dalam solat, itu hadisnya maudhu, la aslalahu, kata Imam Suyuti, tidak ada asalnya, maksudnya tidak ada sanad-sanadnya. Dan Nabi tidak akan mungkin mengatakan la tusayyiduni, kerana itu menyalahkan lughah. Kalau memang Nabi SAW mengatakannya, tentu Nabi akan mengatakan la tusawwiduni, la tusawwiduni, bukan la tusayyiduni. Jadi tuan-tuan, gunakanlah ketika kita solat. Ketika kita solat tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kita salat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Jangan kita katakan Muhammadan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad. Gunakan sayyiduna. Ya. Demikian juga ketika kita kunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau di Mesir, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dan Syekh Ahmad Syekh Ali Jum'ah, dulu setiap tempat di Mesir kalau azan itu menggunakan sayyiduna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Sebab tu Syekh Al-Muhaddith bal Al-Hafidh Abdullah bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari, dia punya karangan khusus dalam masalah penggunaan sayyiduna dalam azan. Demikian juga yang ditahqiq oleh Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dahulunya. Jadi di mana-mana itu menggunakan sayyiduna. Belakangan ada tempat-tempat yang lagi tak menggunakan sayyiduna di kota-kota karena datangnya pendapat-pendapat atau golongan daripada golongan Al-Wahabiyah yang mencoba untuk menghilangkan itu semuanya. Padahal kita tahu itu merupakan adab agar kita menjaga Nabi SAW. Tidak kita sebutkan nama Nabi Muhammad kecuali dengan sayyiduna, ya. Kita tidak akan sebutkan nama Nabi Muhammad kecuali dengan sayyiduna. Dalil-dalil yang saya katakan tadi sudah sebutkan, hadis-hadis yang menguatkan bolehnya kita menggunakan sayyiduna. Bukan saja sayyiduna itu digunakan kepada Rasulullah, bahkan sayyiduna digunakan kepada cucu beliau Hasan bin Ali, sahabat beliau Sa'ad bin Mu'adz, dan yang lain-lainnya. Yang kedua daripada potongan hadis ini, saya orang yang pertama kali bangkit dari kubur. Setelah alam ini hancur semuanya akan hancur. Gunung-gunung bertaburan, air laut tumpah ke darat, yang ada di dunia ini semuanya mati. Maka setelah hancurnya alam ini, yang pertama kali bangkit daripada kuburan adalah baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat yang lain ada mengatakan bahwasanya Musa juga bangun. Bahkan Nabi mengatakan, saya tidak mengetahui apakah saya atau Musa yang pertama kali lahir bangun bangkit daripada tanah itu. Cuma yang perlu diketahui di sini adalah sebagaimana Nabi SAW mengatakan, saya orang yang pertama kali bangkit daripada kuburan. Manakala Nabi SAW bangkit daripada kuburan, maka bangkitlah Abu Bakar, kemudian Umar,
Dan kemudian setelah bangkit mereka yang ada di Raudhah, maka berbangkitlah para orang-orang yang berada di Baqi. Jadi ini kepentingan Baqi ini. Orang yang meninggal dunia di Madinatul Munawwarah dan dikuburkan di Baqi, mereka akan mendapatkan syafaat. Mereka akan mendapatkan keringanan azab kubur. Mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan targhib bagi mereka yang memang meninggal di Madinah. May yastati ayyamuta fil madinati falyamut. Siapa yang mampu meninggal di Madinah, maka hendaklah dia meninggal di Madinah. Karena siapa yang meninggal di sana, mereka akan dikuburkan di Baqi. Mereka akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau pergi umrah, doalah, ya Allah, matikanlah aku ya Allah di Madinatul Munawwarah, kota Nabimu ya Allah, dan kuburkanlah aku di Baqi ya Allah. Berani? Makcik? Oh makcik? Berani ke tak? Jangan cakap gitu, apa pasal suami nunggu-nunggu di kampung. Suami tercinta nunggu di kampung. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, mementingkan diri kita sendiri, kita itu lebih baik meninggal dan dikuburkan di Baqi. Betul tidak? Maka bahagialah orang-orang yang jemaah haji meninggalnya di Madinatul Munawwarah dan dikuburkan di Baqi Gharqad. Tak maukah makcik dapat pengampunan dari Allah, dikuburkan di Baqi? Mau ke tak? Apa pasal tak mau pula doa macam tadi tu? Takut. Saya punya syekh, namanya Syekh Ahmad Jamhuri Al-Banjari. Di antara doa beliau adalah, ya Allah, wafatkanlah saya di Makkah Al-Mukarramah. Wafatkanlah saya Allah di Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah, tabarakallah. Banyak guru-guru saya yang dari Banjar, Indonesia, tinggal di Mekah, mereka berwafatan di Indonesia, bukan di Mekah. Daripada guru saya, Syekh Muhammad Husni Tamrin Jepri Al-Banjari dan yang lain-lainnya. Meninggal di mana? Meninggal di Indonesia, di Banjar. Ini Syekh Ahmad Jamhuri meninggal di mana? Di Mekah. Ketika sakit beliau di Malaysia dalam kunjungannya terakhir, maka ketika murid-muridnya ingin memasukkan beliau ke rumah sakit, dibedah di sini, beliau kata, saya tidak mau di sini, saya mau pulang ke Makkah Al-Mukarramah. Maka ketika pulang ke Makkah Al-Mukarramah, dipendekkan cerita, kalau panjang sampai ke Perlis tak habis ceritanya. Dia pendekkan cerita, meninggallah dia di Makkah Al-Mukarramah dan dikuburkan di Ma'la. Mau tak kuburkan di Ma'la? Mau ke tak? Nanti kalau aku pergi ke Makkah meninggal di Ma'la, siapa lah nak mau ziarahkan aku? Itu bodoh. Kalau aku meninggal dunia dikuburkan di Baqi, siapa lah nak menziarahkan aku? Ya Allah, bodohnya orang ini. Setiap hari orang menziarahi Baqi, dia baca Al-Fatihah. Kena kita. Ketimbang kita dikuburkan di sini. Mana sini kuburan sini? Di sini di kuburannya, perkuburan di mana? Apa masjid? Kita dikuburkan di sini, diziarahi. Alhamdulillah ziarahi. Tapi diziarahi 1 tahun sekali. Itu pun kalau anaknya pulang kampung. Pas lagi nak balik kampung yang nyanyi lah. Balik kampung, oh balik kampung. Besok mereka akan ziarah. Kalau tak balik kampung, kuap, kata orang kampung kami. Kuap maksudnya tak dapat diziarahi oleh anak. Ini pun dah ziarahi, anak tak pandai pula baca doa, anak tak pandai pula baca Quran. Maka dia macam di KL di kejadiannya, dia suruh orang yang membaca doa. Kan rugi kali itu. Apa namanya sini? Tok Bilal, tolong dibaca doa, kasih duit sama dia. Jadi bagus lagi kita ni meninggal di Madinatul Munawwarah. Setiap harinya orang terus ziarah dan berdoa, baca Quran. Kecuali Wahabi lah, dapat pahala kita.
Itulah kelebihan meninggal di mana? Di Madinatul Munawwarah. Dan ketika para Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar telah berdiri, maka berbangkitlah ahli Baqi. Ya. Setelah itu barulah bangkit ahli Makkah di Ma'la. Yang ada di Ma'la, bukan yang ada di Jabal Nur. Karena Wahabi dikuburkan di Jabal Nur. Apa pasalnya Wahabi dikuburkan di Jabal Nur? Kami tak mau dikuburkan sama orang-orang kafir musyrik itu. Jadi perkuburan Sayyidah Khadijah, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam An-Nawawi Al-Bantani itu dianggap perkuburan orang musyrik bagi mereka. Ya. Penggalan yang ketiga, dan sayalah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan yang pertama kali disyafaatkan. Ini penggalan yang ketiga ini menunjukkan kebesaran Nabi SAW di Mekah, di akhirat, dan Nabi adalah merupakan orang yang memberikan syafaatul uzma. Dari mulai Adam sampai kepada Nabi SAW berkumpullah umat semuanya di padang mahsyar. Mereka pergi ke sana, pergi ke sini, pada akhirnya letih. Apa yang mereka katakan, lebih baik kita pergi ke Adam alaihissalam, dia kakek kita. Berjumpa mereka kepada Adam, ya Adam, kamu kakek kami, maka bantulah kami. Apa kata Adam? Nafsi. Sendiri-sendiri kau lah, aku pun punya masalah. Sampai kepada Nuh. Dari Nuh sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, berikanlah kepada kami syafaat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana laha, saya yang akan memberikan syafaat, kata Nabi. Maka Nabi ketika itu langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sujud, Allah kata irfa rasak, sal tu'tah, syafi' tu syafa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah apa yang kau inginkan maka kau akan dikasih. Mintalah syafaat, kamu akan disyafaatkan. Maka Nabi SAW minta agar dilaksanakanlah, ya, dibentangkanlah siratal mustaqim, kemudian dikeluarkanlah timbangan. Akhirnya umat sekaliannya ditimbang atau berjalan di siratal mustaqim. Inilah yang dikatakan dengan syafaatul kubra, syafaatul uzma. Kemudian ada lagi syafaat dari Nabi SAW kepada umatnya. Umat-umatnya yang berdosa, umat-umatnya yang berbuat maksiat, umat-umatnya yang masuk ke dalam neraka. Maka Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada mereka sehingga mereka dikeluarkan daripada tempat neraka itu sendiri. Ya. Jadi hadis Nabi SAW ini memberikan harapan kepada kita, wahai orang yang telah berlumuran dosa, kamu insyaallah akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-9, hadis yang diriwayatkan oleh guru kita Syekh Al-Alim Allama Al-Musnid Al-Faqih Ad-Da'iyah Al-Adib Syekh Abdul Ma'arif Muhammad Abdul Rahim bin Jad bin Said bin Badaruddin Al-Husaini Al-Azhari Al-Syafi'i Al-Masri. Beliau ni ayahnya umurnya kalau enggak silap saya 115 tahun. 115 tahun. Kalau enggak silap saya juga ayahnya berumur 80 tahun dia lahir. Inilah kehebatan daripada beliau. Beliau sudah tua sampai umurnya 80 tahun. Rambutnya masih hitam semuanya. Bukan kena semer, tapi memang masih hitam lagi. Ya. Qala Al-Lankati Al-Azhari akhbarani Syekh Abdul Ma'arif Muhammad bin Jad bin Sayyid bin Badaruddin Al-Husaini Al-Syafi'i Al-Masri an walidihi Syekh Jad Badaruddin Al-Masri Al-Azhari an Arif Billahi Sayyid Muhammad Abdul Rahim
An-Nushabi. Ini merupakan waliullah yang ada di Tonto. Anil Muhaddits Abil Mahasin Muhammad bin Khalil Al-Qawqji. Anil Allama Syekh Muhammad bin Ahmad bin Yusuf Al-Bahai. Anil Hafiz Abil Faid Muhammad Murtado Az-Zabidi. An Abi Muhammad Abdul Khaliq bin Abi Bakar bin Zain Al-Mirzazi Az-Zubaydi. An Abi Tahir Muhammad bin Ibrahim bin Hasan Al-Qurani. An walidihi Ibrahim bin Hasan Al-Qurani. An Abil Azaim Sultan bin Ahmad Salama Al-Mazahi. An Shihabuddin Ahmad bin Khalil As-Subki. An Syekh Najamuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti. Anil Qadi Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. An Izzuddin Abdurrahman bin Muhammad Ibn Al-Purad. An Abi Thana Muhammad bin Khalifah Al-Mambaji. Anil Hafiz Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalab Ad-Dimyati. An Abil Hasan Al-Muayyad bin Muhammad At-Tusi. An Abi Abdullah Muhammad bin Fadl bin Sa'id Al-Farawi. An Abil Husain Abdul Ghafir bin Muhammad bin Ghafir Al-Farisi. An Abi Ahmad Muhammad bin Isa Al-Jaludi An-Naisaburi. An Abi Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan An-Naisaburi. Anil Imam Al-Hafidh Al-Hujjah Abil Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi qala haddathana Ibn Yahya At-Tujaybi qala akhbarana Ibn Wahbin qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman wa Sa'id bin Musayyib qala kana Abu Hurairah yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Potongan yang pertama, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larangkan daripadanya hendaklah kamu jauhkan. Setiap apa yang Rasulullah SAW larang, berarti Allah larang. Kenapa begitu? Karena kedudukan Nabi adalah merupakan pensyarah, penerang daripada Al-Quranul Karim. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu adalah perkataan Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebab itu apa yang dilarang Nabi adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti terdapat apa dalamnya itu duror atau kebahayaan, ya. Akan terdapat dalamnya itu kebahayaan. Maka setiap yang ada yang dilarang itu adalah mengandung kebahayaan. Contoh, ya, termasuk dikatakan dengan maqasidus syar'iyyah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk apa? Untuk murtad. Maka murtad itu mengandung kebahayaan terhadap akidah, terhadap agama kita. Sebab itulah dilarang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan iqab kepada orang yang telah murtad wal iyadzu billah. Sejelek-jelek kafir adalah kafir murtad. Allah Subhanahu wa taala memberikan iqab kepada mereka, yaitu jahannam selama-lamanya. Umayyatad dan minkum an dinhi, bahwa orang-orang yang murtad terhadap mereka, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka berterusan. Dan Nabi mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menggantikan agamanya, maka hendaklah kamu bunuh dia. Jadi balasan mereka itu adalah bunuh. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dikatakan, ya, 3 perkara yang mereka itu boleh dibunuh. Apa itu? Yang pertama adalah at-taibuz zani, an-nafsu bin nafsi, at-tarikul jamaah. Orang yang meninggalkan jamaah itu orang yang kafir, yang murtad wal iyadu billah. Oleh sebab itu, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kekafiran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan makan bangkai.
Kenapa diharamkan makan bangkai? Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kamu maitah. Apa itu maitah? Bangkai. Apa itu dikatakan bangkai? Haiwan yang mati yang tidak disembelih menurut syarak. Kenapa diharamkan? Karena bangkai ini membahayakan dan memiliki kemudaratan. Kemudian apa lagi? Allah mengharamkan babi. Tahu babi? Babi tahu enggak? Kalau kau tahu babi yang kuat-kuat kau sebutkan kawan kau. Babi katanya. Malah nanti kawanmu. Allah mengharamkan makan babi walaupun mesti babi itu enak. Ada orang Batak dia kata makan babi direndang babinya. Enak kali katanya. Nikmat kali. Satu ketika kami di Danau Toba lagi jalan-jalan pakai kapal. Jadi waktu itu adalah Ramadan. Tiba-tiba ada orang makan pakai rendang, daging. Baru teringat kami ini kan Ramadan. Kalau orang Islam walau bagaimanapun mereka pasti akan puasa. Baru teringatlah kami nikmatnya daging rendang itu ternyata daging babi. Macam mana enaknya pun kita akan nak muntah. Kenapa Allah haramkan makan babi? Karena terdapat di sana cacing pita yang membahayakan, makanya diharamkan. Jadi semua benda-benda yang mengharamkan. Contohnya lagi Allah mengharamkan khamar. Kenapa? Sangat membahayakan otak, dadah dan sebagainya yang diharamkan itu sangat membahayakan otak. Maka apa yang dilarang oleh Allah SWT adalah memiliki kebahayaan terhadap kita. Yang kedua, wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku suruh kepada kamu hendaklah kamu kerjakan. Dan setiap yang disuruh itu adalah merupakan sesuatu yang memiliki maslahah untuk kita. Ya. Maslahah untuk kita. Sebab itu makanya Allah suruh kita solat. Itu masalah untuk kita. Karena kalau kita tak solat maka dimasukkan dalam neraka. Jadi seluruh daripada persuruhan itu adalah merupakan syariat untuk kebaikan kita semuanya. Ya. Jadi kalau macam dikatakan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Itu kebaikan untuk kita, dan diharamkannya riba. Itu juga merupakan madarat yang apabila kita jauhkan maka akan mendatangkan maslahah untuk kita. Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itulah tujuannya. Sebab itu setiap yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita laksanakan. Jangan terlampau banyak bertanya. Kenapa orang Yahudi dahulunya suka bertanya? Sudah bertanya begitu mereka tinggalkan, enggak mau melaksanakannya. Contoh di antaranya apa yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Mereka tanya ketika terjadi ada orang yang meninggal, yang mati terbunuh di antara dua kampung, maka disuruhlah mereka untuk memotong lembu atau memotong sapi. Mereka bertanya sapi yang macam mana? Akhirnya mereka tak sanggup nak membuatnya, mencari sapi itu harganya makin bertambah mahal. Kenapa? Semakin mahal harga itu karena banyaknya ya sifat-sifat itu. Kenapa banyak sifat-sifat itu? Karena banyak pertanyaan. Sapi itu mesti kuningnya kuning emas, gemuk dan sebagainya. Itu kalau banyak pertanyaan, maka jangan banyak pertanyaan, kerjakan disuruh. Apa yang diperintahkan dilaksanakan. Hadis yang ke-10, hadis riwayat daripada Syekh Hasan bin Mahmud bin Abdul Latif Asy-Syafi'i Al-Azhari. Ini adalah orang pintar dan dia sekarang adalah mengepalai lembaga bahasa Arab di dunia ini. Dia orang yang masuk menjadi ketua lembaga bahasa Arab ini mesti orang yang pintar, dan beliau adalah mendapatkan lisen 2, pertama di University Kairo, yang kedua di University Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi beliau ini adalah memang orang yang pintar. Ya, memang orang pintar. Sampai sekarang masih hidup dan sudah tua. Wa bihi laqala amba'ana al-'allamatu Syekh Hasan bin Mahmud bin Abdul Latif Asy-Syafi'i Al-Masri Al-Azhari.
Anil muhaddits Syekh Muhammad Hafiz bin Abdul Latif At-Tijani Al-Masri. Anil Allamah Said Abil Hasan Ali bin Surur Az-Zankaluni Al-Hasani Al-Azhari Al-Masri. An Hasan bin Daud Al-Arawi Al-Maliki Al-Masri. An Mustafa bin Ahmad Al-Muballat Al-Ahmadi At-Tantawi Al-Masri. An Muhammad bin Muhammad Al-Amir Al-Kabir Al-Maliki Al-Masri. An Syekh Ali bin Ahmad Al-Adawi As-Su'idi Al-Masri. An Muhammad Al-Salamuni Al-Masri. An Syekh Muhammad Al-Kharasi Al-Masri. Anil Burhan Ibrahim bin Ali Al-Laqani Al-Masri. Anil Alama Abin Najas Salim As-Sanhuri Al-Masri. An Najam Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti Al-Masri. An Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari Al-Masri. Anil Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Masri. Anil Burhan Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad At-Tunuhi. Jadi ini sanad sampai kepada Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani semuanya Mesir. An Abi Abbas Ahmad bin Abi Talib Al-Hajjar. An Abi Abdullah Husain Ibn Al-Mubarak Az-Zubaydi. An Abil Waqat Abdul Awal bin Isa Al-Harawi As-Sijizi. Anil Imam Abi Hasan Abdurrahman bin Muhammad bin Muzaffar Ad-Dawudi. Anil Hafidh Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Hamuyah As-Rakhsi. An Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Farabri. Qala akhbarana al-Imam al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Sulaiman an Amr bin Abi Amrin an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah annahu qala qila ya Rasulullah man as'adan nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. As'alun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling senangnya dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku sangka wahai Abu Hurairah tidak ada orang yang bertanya kepadaku daripada hadis ini seorang pun yang lebih awal daripada kamu, karena kulihat kamu begitu rajin, ya, begitu tekun terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang paling senangnya dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari hatinya atau dirinya. Hadis ini penggalan yang pertama adalah bahwasanya Imam Abu Hurairah bertanya kepada Nabi siapa yang paling senangnya. Dia tidak bertanya siapa yang akan masuk hadis syafaat. Karena orang yang memperbanyak syafaat, membanyakkan selawat akan dapat syafaat. Orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling banyaknya baca selawat. Maka ini merupakan kelebihan bagi orang yang memperbanyak selawat Nabi SAW. Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara marrah. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya dengan selawat itu 10 kali. Dan Nabi SAW mengatakan, aqrabun nasi bi yaumal qiyamati man aktsarhum salatan albiyah. Orang yang paling banyaknya, orang yang paling dekatnya dengan saya adalah orang yang paling banyaknya berselawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas orang-orang inilah yang mendapatkan syafaat. Mari kita baca dulu selawat sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pertanyaan Abu Hurairah adalah orang yang paling senang dengan syafaatmu. Maka apa kata Nabi?
Aku telah sangka wahai Abu Hurairah, tidak ada orang yang bertanya tentang hadis ini kecuali kau yang pertama kali bertanya. Kenapa? Karena begitu rajinnya. Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun yang ke-7, tapi beliau adalah sahabat yang paling banyaknya menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa hadis Nabi yang dia riwayatkan itu yang belum lagi hafal. Berapa hadis Nabi yang dia riwayatkan? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia riwayatkan sampai kepada 5.500 lebih. 5.500 lebih yang dia riwayatkan. Coba bayangkan kita matan Arba'in Nawawiyah yang 42 hadis pun tak mampus kita ngapalnya, apalagi sampai 5.500 lebih. Dia kata saingan dia cuma satu, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Cuma Abdullah bin Amr bin As ni kalau dia menghafal hadis atau membacakan hadis, dia akan tulis. Kenapa Abu Hurairah ini hafal banyak hadis? Dia minta kepada Nabi SAW untuk didoakan. Dan Nabi SAW mendoakannya serta memberikan selimut yang dipegangkan oleh Nabi kepadanya, sehingga dia hafal dan tidak lupa-lupa dengan apa yang telah dia dengar daripada Nabi SAW. Ini gambaran kepada kita agar kita rajin untuk belajar hadis Nabi. Tidak akan mungkin Islam itu berjaya kecuali memperbanyak majlis-majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita buat sekarang ini adalah mengembangkan majlis hadis. Maka bagi kita, di mana aja didengarkan majlis hadis, kita mesti datang. Kenapa? Karena seolah-olah Nabi yang berbicara. Hidupkan majlis hadis. Bacakan majlis hadis dengan sanad-sanadnya. Karena Nabi SAW memberikan targhib kepada kita yang mendengarkan hadis Nabi. Naddarallahu mur'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adda mithla ma sami'aha farubba muballighin aw amin sami'in. Allah akan memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan hadis-hadisku. Kemudian dia dengar dan dia sampaikan kepada orang lain. Terkadang orang yang disampaikan itu lebih faqih daripada orang yang menyampaikan. Jadi maknanya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyatakan bahwasanya Abu Hurairah ini adalah orang yang rajin dalam mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerajinannya ini perlu diikuti oleh kita. Beliau sudah tua, bukan masih muda lagi. Jadi jangan kita menyerah, oh saya sudah tua enggak mau dengar hadis. Enggak. Maka kita mencoba untuk lebih bersemangat dalam mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan tidak ada satu majlis yang paling afdal kecuali majlis hadis Nabi. Kenapa? Karena ketika disebutkan Nabi SAW, maka mereka semuanya akan mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan abkhalun nasu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang paling bakhilnya adalah orang yang apabila disebutkan namaku tapi dia tidak berselawat ke atasku. Jadi majlis ini adalah majlis yang dihiasi dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita dengarkan tadi. Dari tadi saya membaca hadis, menerangkan hadis, sudah berapa banyak saya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak terhitung kan? Makanya majlis hadis ini adalah majlis yang mulia karena disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diselawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang senang dengan syafaatku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, benar-benar ikhlas dari dirinya. Ternyata kalimat tauhid la ilaha illallah ini adalah merupakan kunci kebahagiaan bagi orang di dunia dan di akhirat. Masuk surga orang yang mengatakan la ilaha illallah. Man qala fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah pada akhir kalamnya, dia masuk surga.
Bahkan Rasulullah pernah mengatakan kepada Abu Dzar bahwasanya orang yang mengatakan la ilaha illallah itu masuk surga. Kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina dan mencuri ya Rasulullah, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia menzina dan mencuri akan masuk neraka. Akan masuk surga. Cuman kalau memang banyak dosanya masuk neraka dahulu. Transit. Ya, inilah kelebihan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Siap solat kita katakan la ilaha illallah. Ya. Siap kita beramal ibadah kita katakan la ilaha illallah. Maka terbiasa kita mengucapkan la ilaha illallah, maka di akhir kalam kita nanti insyaallah akan mengatakan la ilaha illallah. Inilah orang yang paling senangnya nantinya di mana? Di akhirat nanti. Ya. Hadis yang ke-11 insyaallah taala biidznillah, ini keterangannya panjang karena ini cerita masalah dalil-dalil bid'ah. Itu dia. Dalil apa? Bid'ah. Insyaallah taala biidznillah akan datang insyaallah. Tapi sebelum kita tutup ini, supaya mengamalkan kalimat-kalimat ini, bagus kita bacakan la ilaha illallah dulu supaya kita mengamalkan hadis yang ke-10. Sama-sama ya kita mengucapkannya. Dari istighfar dahulu baru kita la ilaha illallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم أجرنا يا الله بحسن الخاتمة والسعادة ولا تختم أجرنا يا الله بسوء الخاتمة سوقا وجل آخر كلامنا انتهاء أجرنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.